Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk para pemirsa sekalian. Kali ini kami dari kelompok satu, kelas manajemen teknologi inovasi kelas E, akan membawakan sebuah paper review berjudul Business Model Innovation in Cultural and Creative Industries, Insight from Three Leading Mobile Game Firms. I- Tugas ini kami susun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi kelas E dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Magister of Science, IPU. Eh, Pada kali ini kelompok kami yaitu kelompok satu, yaitu saya sendiri Yeza Palevi, yang kedua yaitu Pak Yugo Prasetyo dari kelas E, Manajemen Teknologi Industri, Teknologi 10 November Surabaya. Sumber jurnal atau karya ilmiah itu yaitu judulnya adalah Business Model Innovation in Cultural and Creative Industries, Insight from Three Leading Mobile Game Firms, ditulis oleh Paolo Landoni, Claudio Del Era, Federico Fattini, Antonio Mazzani Bertuselli, Roberto Mercanti, dan Luca Menelli dari Itali. Penerbitnya di Elsevier, Jurnal Technovation, volume 9293, halaman 102084, terbit di tahun 2020. Untuk berikutnya saya silakan kepada Pak Yugo. Silakan Pak. Pertama, untuk abstrak, jadi makalah ini berisi analisis eksplorasi innovation model bisnis atau BMI yang dilakukan perusahaan dalam budaya dan industri kreatif atau CCI sepanjang siklus hidup mereka. Meskipun peran yang perusahaan kreatif dan budaya atau CCF dalam pembangunan ekonomi negara-negara industri, mereka cenderung tetap kecil dan sering gagal karena kendala dan halangan industri seperti kurangnya kemampuan, kompleksitas manajerial dalam pemeliharaan hubungan value chain. Namun, ada minat ilmiah yang relatif terbatas ke dalam kondisi dan proses tertentu yang memungkinkan CCF mengatasi kewajiban ini, dan khususnya ke dalam identifikasi model bisnis yang telah mereka adopsi sepanjang siklus hidup mereka. Dalam makalah ini, masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep BMI yang menjelaskan bagaimana rekonfigurasi sistem aktivitas yang dilalui CCF untuk menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai memungkinkan eksploitasi peluang kewirausahaan dari waktu ke waktu. Untuk insight-nya dari culture dan creative industries, industri budaya dan kreatif selanjutnya disebut CCI, didefinisikan sebagai industri-industri yang memiliki basis dalam kreativitas individu, keterampilan dan bakat, dan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual dari DMCS UK 2001 halaman 4. Bisnis model innovation, apa bisnis model innovation itu? Inovasi model bisnis adalah seni untuk meningkatkan keunggulan dan penciptaan nilai dengan membuat perubahan yang simultan dan saling mendukung, baik untuk proposisi nilai organisasi kepada pelanggan maupun model operasi yang mendasarinya dari BCG. Latar belakang dan tujuan penelitian. Culture dan kreatif industri atau yang disebut CCI, salah satu industri yang juga menopang perekonomian, tetapi ada kecenderungan mereka sulit untuk berkembang di dalam persaingan dan tekanan industri, seperti kurangnya kemampuan manajerial dan menghadapi kompleksitas. Di sini, business model innovation diharapkan menjadi tool untuk berinovasi dan berkembang. Tujuan penelitian yang pertama melakukan studi tentang business model innovation di dalam produk life cycle perusahaan berbasis culture and creative industry. Yang kedua, untuk membuat generalisasi analitik pada penelitian yang ada tentang CCF dan BMI. Dengan demikian, hasil analisis dapat digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut gagasan teoritis mengenai BMI dan CCI, namun tidak untuk mengeneralisasi populasi perusahaan atau pasar. Objek penelitian.
Objek untuk penelitian di sini adalah profesional industri, pengguna layanan, praktisi, dan juga akademisi. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian empiris yang digunakan untuk penelitian ini adalah historical analysis, yaitu proses merangkai, memeriksa secara kritis, dan meringkas catatan dari masa lalu. Dari Gottschalk 1967. Secara khusus, penulis mengumpulkan catatan tentang BMI yang diperkenalkan oleh 3 perusahaan game seluler terpilih, yaitu Rovio, Zynga, dan King Digital Entertainment dari tahun 2009 hingga 2014. Historical analysis ditandai dengan mengandalkan informasi dan data yang dikumpulkan pada saat fenomena di bawah pengawasan terjadi dan dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari pakar, dari jurnalis, serta dari ilmuwan. Selain itu, memungkinkan untuk dengan mudah menangkap dimensi temporal yang kronologis peristiwa yang diungkapkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk alasan ini, analisis historis sangat cocok untuk tujuan eksplorasi makalah dan banyak digunakan dalam pemasaran. Dari Golder dan Tellis 1993, Neffet 1991. Inovasi, Chiesa dan Fratini 2011, dan teori organisasi dari Messeni, Petrozelli, dan Savino 2014-2015. Kriteria pengambilan sampling. Yang pertama, fokusnya adalah pada perusahaan game seluler yang sangat sukses dan khususnya perusahaan yang telah mengalami pertumbuhan substansial dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, inovasi model bisnis harus dijadikan alat utama yang digunakan CCF terpilih untuk mempertahankan pertumbuhan dari waktu ke waktu perusahaan yang menggunakan BMI sebagai strategi persaingan dan pertumbuhan utama yang dianggap cocok untuk dimasukkan dalam penelitian ini. Secara khusus, hanya perusahaan yang memiliki portfolio produk yang sangat terfokus dan dibangun sekitar satu game seluler yang sangat sukses yang dipilih. Kriteria pengambilan sampling pertama, panel yang terdiri dari 5 pakar dalam industri game seluler, disertakan panel tersebut terdiri dari 2 manajer dengan pengalaman di industri ini, 2 peneliti yang terlibat dalam observatorium permainan online, sekolah manajemen Politecnico di Milan, dan 1 profesor dengan minat penelitian di BMI dan CCF. Yang kedua, panel diselenggarakan melalui 6 pertemuan dan 5 pertemuan pertama bertujuan berbagi berbagi kriteria seleksi dan secara tentatif mengidentifikasikan 5 perusahaan potensial yang beroperasi di industri game seluler dan pada pertemuan terakhir diselenggarakan dengan semua anggota panel untuk membahas daftar final dari 3 perusahaan yang beroperasi di industri game seluler. Hasil pengambilan sampling yang pertama diambil dari perusahaan Rovio dengan game yang berjudul Angry Birds ya. Deskripsi perusahaan Angry Birds Rovio Entertainment Limited adalah perusahaan hiburan, pengembang, penerbit, distributor video game yang berbasis di Finlandia dan berdiri sejak tahun 2003. Sedangkan gamenya sendiri yang terkenal adalah Angry Birds, adalah salah satu game terlaris di Apple Store yang diunduh lebih dari 1 miliar kali dan 25% kesuksesan ini adalah karena memang beberapa penikmat game ya ketagihan dengan format komik dan harga murah serta dianggap sebagai waralaba dengan keuntungan jangka panjang. Pada tahun 2010, Angry Birds dianugerahi permainan casual terbaik dan berikutnya dianugerahi sebagai game iPhone terbaik keempat sepanjang masa IGN dan 2011 dianugerahi sebagai aplikasi game terbaik. Dan yang kedua adalah Zynga dengan Farmville. Zynga menawarkan layanan video game sosial dan berbasis di San Francisco, California, didirikan pada 2007. Farmville sendiri adalah game jejaring sosial simulasi pertanian yang dikembangkan pada tahun 2009 sejalan dengan seri Happy Farm, Farm Town, dan juga Story of Season. Next.
Berikutnya perusahaan ketiga adalah King Digital Entertainment PLC dengan produknya yang di mana kita biasa tahu Candy Crush Saga ya. Jadi King Digital Entertainment adalah perusahaan game sosial juga dikenal sebagai King.com yang mengembangkan game untuk web, untuk ponsel, iOS, Android, dan Windows Phone. Sedangkan untuk gamenya sendiri, Candy Crush ini di mana pengguna terhubung ke akun Facebook ketika bermain smartphone atau tablet mereka, dan game ini diperbarui di semua platform, memungkinkan pemain beralih dari ponsel cerdas ke tablet, ke Facebook, dan juga ke yang lain, misalnya terhubung ke Kakao Talk di Korea Selatan. 5 step metodologi historical analysis. Yang pertama adalah pengambilan dari majalah atau sumber utama yang dianalisis dengan rata-rata 40 artikel dikumpulkan di setiap perusahaan dengan total lebih 120 artikel. Yang biasa dipakai referensi adalah The Financial Times, Wall Street Journal, dan juga beberapa jurnal. Yang kedua, pengelompokan informasi seputar konsep utama penelitian, yaitu berbagi komponen model bisnis yang diperkenalkan oleh perusahaan game seller sepanjang siklus hidup mereka untuk memfasilitasi persilangan data berikutnya. Next, yang ketiga adalah informasi tentang kinerja keuangan dan ekonomi ketiga perusahaan dan perincian lainnya, seperti jumlah karyawan yang dikumpulkan melalui analisis neraca mereka, diakses melalui database AIDA Biro Funding. Sedangkan yang keempat, step berikutnya adalah identifikasi BMI utama yang diperkenalkan perusahaan dalam sejarah mereka, dan bagaimana mereka bisa mengatasi kendala-kendala sumber daya atau ketegangan yang lain untuk menjadi CCF. Yang terakhir adalah pembandingan yang dikontraskan untuk mencapai penjelasan umum tentang fenomena tersebut. Interpretasi kolektif dari penulis dipresentasikan dan didiskusikan dengan anggota ahli dari panel yang disebutkan tadi, dan hasil proses ini diilustrasikan dan dibahasakan untuk dilanjutkan pada analisa berikutnya. 4 kriteria fundamental historical analysis. Yang pertama yang jadi dasar adalah kompetensi. Kompetensi ini dipenuhi dengan menggunakan sumber yang dihormati tertulis atau berdasarkan informasi yang dikumpulkan ketika 3 perusahaan memperkenalkan BMI mereka. Yang kedua, objektivitas terpenuhi karena sumber ditulis oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, keandalan dipastikan dengan menggunakan terbitan berkala yang berkualitas dari sumber majalah atau jurnal yang juga diakui sejak lama dan terbukti keandalannya. Yang terakhir adalah kolaborasi. Ini bisa dipenuhi dengan adanya panel ya dari narasumber yang berkumpul dan mempunyai interpretasi yang sama dari fenomena, seperti pada presentasi dan diskusi pada panel yang dihadiri 5 ahli. Baik, selanjutnya saya, yaitu hasil penelitian. Meskipun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa BMI yang berjalan baik pada Creative and Cultural Firms atau CCF dalam perjalanan operasi mereka, namun penulis juga mengumpulkan data mengukur pertumbuhan bisnis mereka dalam periode tertentu dengan menggunakan 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan pendapatan dalam satuan persen dan pertumbuhan jumlah karyawan juga dalam satuan persen. Yang pertama adalah Angry Birds by Rovio Entertainment Limited. Ada 3 BMI yang dikumpulkan, diperoleh datanya. Yang pertama adalah BMI tentang BMI 1, yaitu iklan dalam permainan. Jadi dalam gamenya, BMI yang pertama diterapkan adalah adanya iklan yang terembed atau termasuk dalam permainan. Jadi ketika user menggunakan game ini, maka akan masuk ke dalam mode iklan, dan tentu iklan itu akan berbayar. Yang kedua adalah BMI produk penghasil tambahan pendapatan. Produk penghasil tambahan pendapatan ini adalah merchandise atau serial TV, di mana Rovio bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Hasbro, Mattel,
serta beberapa perusahaan animasi untuk meluncurkan serial TV maupun merchandise yang dari proses penjualan ini tentunya Rovio Entertainment mendapatkan pendapatan yang cukup besar sehingga apa namanya mereka tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari proses dari hasil dari bisnis gamenya saja. Yang ketiga ada platform pengembangan di mana pada saat BMI 3 ditetapkan, Rovio Entertainment membuat platform pengembangan yaitu Rovio Stars. Platform pengembangan ini berfungsi untuk sebagai wadah untuk pengembang game yang baru, di mana mereka bisa meluncurkan game-gamenya di platform Review Stars ini, tentunya dengan proses kurasi dan sebagainya. Kemudian ketika game ini meluncur atau berkembang menjadi lebih bagus lagi, maka Rovio akan mendapatkan percent of interest atau apa namanya pembagian hasil pendapatan dari eh, game yang diluncurkan tadi. Berikut adalah grafik pertumbuhan pendapatan dan karyawan Rovio Entertainment Limited dari tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010, mereka menerapkan BMI 1 dan BMI 2, di mana dari hasil penerapan ini, pendapatan mereka dalam waktu 2 tahun itu melonjak dari sekitar 6 juta 6.500.000 menjadi hingga 173 euro di tahun 2013. Kemudian pada saat 2013 ini BMI 3 diterapkan, di mana setelah penerapan BMI 3 ini, meskipun pendapatan tidak turun secara signifikan, namun dari segi karyawan lumayan cukup turun dari yang semula 800 menjadi 670 karyawan. Yang kedua adalah Firmvale by Zynga. Dari game ini ada 3 BMI yang berhasil dikumpulkan datanya. Yang pertama adalah item dalam permainan, yaitu menjual koin permainan untuk menaikkan level. Jadi setiap pemain yang berada di apa namanya di bermain untuk Farmville ini, ketika mereka ingin naik level secara cepat atau mereka butuh mendapatkan experience dari game yang lebih bagus, maka mereka membutuhkan koin. Sedangkan koin ini dijual oleh pihak Zynga berbayar sehingga mereka mendapatkan pendapatan dari penjualan koin tersebut. Yang kedua, BMI kedua adalah keterikatan sosial. Mereka menjalin kontrak eksklusif dengan Facebook yaitu Facebook Play, di mana From File hanya bisa dimainkan di apa namanya Facebook, di platform Facebook pada awalnya. Mereka menggunakan Facebook Play karena mereka bisa mendapatkan pendapatan dari Facebook, termasuk di dalamnya iklan dan sebagainya. Yang ketiga adalah retail otonom. Retail otonomi adalah kontrak eksklusif mereka dengan Facebook. Jadi Zynga hanya menggunakan Zynga form file dari Zynga ini hanya dapat dimainkan di Facebook saja. Otomatis ketika mereka mau bermain dengan form file game form file ini, maka mereka harus secara langsung mereka harus mengakses Facebook sehingga terkait apa namanya data mining dan sebagainya Facebook mendapatkan keuntungan juga dari proses ini. Ini adalah grafik pertumbuhan pertambahan karyawan dan pendapatan dan karyawan Zynga dari tahun 2009 hingga 2014. Bisa terlihat ketika BMI 1 diterapkan, pendapatan mereka juga naik sangat drastis dari 121 juta sorry 121 juta euro menjadi sekitar 597 euro. Dan pada tahun 2011 mereka pendapatan mereka meningkat secara drastis lagi hingga 1,1 miliar euro. Namun ketika BMI 2 dan BMI 3 diterapkan, pendapatan mereka stagnan, tidak seberapa naik, hanya di 1,2 apa namanya 1,2 miliar euro. Kemudian pertumbuhan karyawan juga hanya bersisar sedikit dari semula 2.846 menjadi sekitar 2.889. Anehnya dari tahun 2012 hingga tahun 2014 pendapatan Zynga terus turun.
dari sekitar 1 miliar menjadi sekitar 873 juta dan tahun 2014 menjadi 690 juta. Ini dari sisi karyawan juga turun dari 2.326 menjadi 1.974. Dari sini terlihat inovasi sangat dibutuhkan dalam bisnis. Ketika BMI yang ditetapkan oleh Singa tidak ada inovasi lagi dari selama 3 tahun ini dapat terlihat bahwa pasar juga bereaksi, pengguna juga bereaksi, di mana akhirnya mempengaruhi terhadap pendapatan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah game Candy Crush Saga by King Digital Entertainment PLC. Ada 4 BMI yang berhasil dikumpulkan dari proses penelitian ini. Yang pertama adalah retail otonom, yaitu King.com. Jadi sistem dari King Digital Entertainment ini semua meskipun bukan hanya di Candy Crush Saga juga, ketika awal mereka hanya menjual atau mendistribusikan game tersebut melalui platform King.com. Jadi semua pengguna yang ingin bermain Candy Crush Saga atau game yang berasal dari King Digital Entertainment harus hanya bisa mengakses melalui King.com. Pada BMI 2 mereka ada namanya platform pengembangan juga berbarengan dengan retail otonom ini. Jadi semua game-game baru juga diuji coba di King.com. Baru setelah dari proses uji coba ini berhasil, maka baru didistribusikan kepada platform-platform yang lain yang di mana tentunya menjangkau lebih banyak user sehingga dapat bisa memberikan pendapatan yang lebih baik bagi perusahaan. BMI yang ketiga adalah item dalam game. Seperti seperti kita banyak tahu, barangkali pemirsa juga pernah bermain game ini. Jadi permainan dalam game ini ada ratusan step yang harus dilalui. Jadi step by stepnya sangat banyak sekali. Ketika kita mau naik ke level tertentu, ada kondisi di mana susah untuk diraih. Dalam hal ini Candy Crush menjual set permainan. Jadi ada nyawa atau life, kemudian koin atau jewel yang bisa dikumpulkan untuk bermain Candy Crush ini sehingga membantu user untuk mempercepat mereka menaikkan level permainannya. BMI keempat yaitu keterikatan sosial, di mana Candy Crush Sagai ketika didistribusikan melalui platform-platform yang lain, eh, mereka bisa terkoneksi dengan media sosial, di mana dari media sosial itu para pengguna bisa berbagi gift dan poin, sehingga menambah experience mereka dalam bermain. Dari sini terlihat memang Candy Crush Saga termasuk yang paling mudah dibandingkan 2 game yang lainnya dalam hal peluncuran. Mereka diluncurkan dari tahun 2011. Pada saat peluncuran langsung mereka menerapkan 3 BMI, yaitu BMI 1, BMI 2, dan BMI 3 untuk model bisnis innovation mereka. Dari proses ini terlihat pendapatan mereka juga naik cukup signifikan. Dalam setahun pertama memang dari 63 juta euro menjadi 164 juta euro. Namun dari 2012 dan 2013 ketika BMI 4 diluncurkan, melonjak sangat tajam sekali hingga 1,8 miliar euro di tahun 2013, melonjak lebih tajam lagi hingga 2,2 miliar euro tahun 2013. Ini menandakan bahwa inovasi yang dilakukan memberikan dampak yang luar biasa kepada apa namanya kepada pendapatan maupun jumlah karyawan perusahaan. Berikutnya adalah pembahasan dari ketiga CCF tersebut diringkas BMI yang diterapkan. Ada 6 BMI yang dikolek dari ketiga ketiga CCF tersebut, iklan dalam permainan atau video iklan sponsor berbayar, kemudian produk penghasil tambahan, produk baru dari karakter yang dibentuk seperti gadget, gawai, kemudian film, boneka dan sebagainya. Kemudian item dalam permainan, di mana objek dalam permainan dapat dibeli pemain, memperkuat karakter atau lebih baik dari pemain. Retail otonom yaitu platform distribusi yang dimiliki perusahaan pengembang permainan. Kemudian keterikatan sosial, keterikatan pengguna baru lama melalui media sosial.
dan platform pengembangan atau platform teknologi yang mendukung pengembangan permainan baru. Di sini Rovio Angry Birds yang rilis tahun 2010 ketika umur satu dalam umur 1 tahun awal mereka menggunakan iklan dalam permainan serta produk penghasil tambahan. Baru platform pengembangan digunakan ketika berumur sekitar 4 tahun. Zynga by Farmville ketika mereka rilis tahun 2009, mereka langsung menetapkan item dalam permainan untuk eh, digunakan atau BMI yang digunakan. Baru retail otonom dan keterikatan sosial digunakan di umur ketika umur 3 tahun. Yang selanjutnya King Candy Crush Saga ketika rilis tahun 2011 di tahun awal 1 tahun awal mereka menggunakan tiga yaitu item dalam permainan, kemudian retail otonom dan pengembangan. Baru di tahun 2012 mereka menggunakan keterikatan sosial game. Nah, dari proses tersebut, peneliti ingin membentuk sebuah bisnis model building block untuk mengetahui eh, bagaimana CCF tersebut berkembang di tahapan-tahapannya serta tahapan-tahapannya yang muncul dari proses pengembangan mereka menggunakan resource based view untuk menggambarkan perubahan model bisnis perusahaan serta bagaimana perusahaan tersebut mampu merubah sumber daya yang dimiliki menjadi keuntungan dari sisi finansial. Nah, di sini ada eh, beberapa ada bisnis building molding block. Yang pertama berisi tentang sumber daya dan 3 jenis kemampuan yang bisa dimiliki dari perusahaan yaitu kreativitas, distribusi, dan reputasi. Pada saat step ramp up ini, target awal dari CCF adalah bagaimana mereka berhubungan dengan pelanggan, terutama terkait dengan reputasi. Maka di bagian awal, reputasi ini bukan hanya tentang bagaimana dengan user, namun bagaimana mereka terkoneksi juga dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Maka dari itu, pada tahap awal ini, sebagian besar digunakan untuk inovasi dalam hal iklan dalam permainan, kemudian produk tambahan, dan item dalam permainan. Meskipun ada juga di sisi retail otonom, tapi ini lebih banyak diterapkan di fase selanjutnya. Fase selanjutnya adalah development. Pada fase development ini mereka eh, berusaha membentuk customer segmen. Jadi mereka memberikan segmentasi dari customer-customernya dalam hal apa yang diinginkan dari customer. Jadi pada fase ini lebih ke bagaimana mereka mendistribusikan gamenya atau membelikan permainnya sesuai dengan apa yang diharapkan dari customer. Maka dari itu pada step ini sebagian besar adalah mereka menggunakan BMI di retail otonom dan keterikatan sosial. Di sini mereka berusaha untuk eh, menjangkau pengguna ataupun perusahaan pelanggan itu lebih baik lagi, lebih intim lagi istilahnya, dan bagaimana pengguna juga mudah dalam hal menggunakan kemampuan mereka untuk terikat secara sosial ketika dalam memainkan permainan tersebut. Karena mau tidak mau, keterikatan sosialnya sangat berpengaruh pada saat kita bermain game. Seperti contoh, seperti ketika kita mulai memainkan Farmville, kita bisa berbagi apa namanya item, berbagi games atau apapun dengan user lain dan itu membutuhkan keterikatan sosial baik itu melalui platform otonom mereka maupun melalui media sosial yang ada yang tentunya terintegrasi dengan permainan. Nah, lebih tinggi lagi masuk ke fase maturity. Di fase ini perusahaan cenderung bagaimana mereka eh, memperoleh partner utama, kemudian resource-resource utama dan aktivitas utama untuk mendukung bisnis mereka. Di fase maturity ini, sebagian besar atau yang lebih sesuai pada step ini adalah platform pengembangan, di mana mereka bukan hanya berkonsentrasi tentang bagaimana game ini menjadi lebih besar, namun bagaimana mereka bisa
mendiversifikasikan usaha-usaha mereka atau mendiversifikasikan, menambahkan inovasi dalam hal game atau memunculkan ide-ide baru dalam apa namanya permainan sehingga pengguna bisa mendapatkan experience yang lebih bagus lagi dan tentunya dengan experience yang lebih bagus akan sangat berpengaruh terhadap eh, pendapatan perusahaan. Berikutnya kesimpulan, implikasi terhadap teori. Penelitian ini berkontribusi pada studi tentang BMI yang digunakan untuk eh, development tool perusahaan-perusahaan kreatif yang perusahaan-perusahaan kreatif dan culture industry atau CCI untuk bisa bertahan mengatasi tekanan industri pada siklus hidup produk mereka. Penelitian ini juga membahas tentang literatur kewirausahaan yang lebih luas, mengungkapkan kompetisi di perusahaan kreatif and culture industries, bahwa tidak hanya fokus pada produk saja, melainkan juga pada business model innovation. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan nantinya yang akan berkecimpung pada dunia ini, bahwa inovasi sangat penting bagi perusahaan yang bergerak dalam dunia kreatif and culture. Berkontribusi pada studi tentang interaksi antara transformasi digital serta bagaimana perusahaan memanfaatkan peluang baru dari teknologi digital untuk beradaptasi dan berkembang. Jadi semakin advance atau semakin canggih sebuah teknologi harus segera disikapi oleh perusahaan untuk menghasilkan inovasi baru agar bisnis mereka tetap bisa bertahan. Selanjutnya adalah implikasi terhadap praktek di lapangan. Yang pertama adalah mempelajari kelemahan dan kekurangan dari masing-masing strategi BMI adalah bagian terpenting dalam menentukan model bisnis, kebutuhan konsumen, dan kemampuan perusahaan. Dalam hal ini, ketika menetapkan sebuah BMI, maka perlu ditentukan di fase apa perusahaan itu berada dan target apa yang ingin diraih oleh perusahaan. Bagaimana tipikal konsumennya dan bagaimana mereka bisa menservis atau memberikan layanan kepada semua segmentasi level yang mereka raih. Selanjutnya, setiap produk mempunyai siklus hidup. Bagaimana perusahaan mengetahui produk life cycle dan melakukan inovasi produk sebelum ada di level maturity. Jadi, ketika level maturity ini tercapai, seperti kita lihat sebagian besar mereka akan mengalami penurunan perusahaan, penurunan pendapatan. Dalam hal ini, inovasi dibutuhkan karena kenapa? Setiap produk mempunyai siklus hidup. Bagaimana kemudian perusahaan mengenhance atau meningkatkan kemampuan dari produk itu untuk memperpanjang siklus hidupnya. Atau jika memang produk ini pada level yang sudah maturity atau sudah tidak bisa dikembangkan lagi, maka mereka perlu mengembangkan permainan lain yang serupa atau lebih inovatif lagi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan berguna untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, batasan dan ide penelitian lanjutan. Sayangnya penelitian ini hanya terbatas pada eksplorasi studi kasus yang digeneralisasikan menggunakan pendekatan analitis terhadap beberapa perusahaan existing dan bidang bisnis kreatif dan budaya. Kemudian kedepannya perlu dilakukan penelitian lebih jauh pada jenis usaha lain yang bersumber pada bisnis kreatif dan budaya. Seperti perusahaan apa namanya platform musik atau mungkin platform game yang saat ini streaming seperti Twitch atau apapun perlu dilakukan studi juga bagaimana perusahaan-perusahaan yang berbasis pada kreatif dan budaya ini apa namanya bertahan dengan siklus hidup mereka. Kemudian kondisi ekonomi sosial dan budaya pada tiap negara akan mempunyai tantangan yang berbeda dan consumer behavior yang berbeda sehingga perlu dilanjutkan penelitian lebih lanjut. Jadi, seperti kita tahu, pengembang-pengembang game ini meluncurkan gamenya secara general melalui platform-platform yang mereka miliki atau platform-platform seperti Apple Store atau Google Play Store di Android. Pada proses distribusi ini tentunya tidak semua negara atau area yang dapat mengakses atau terdistribusi dari game ini mempunyai kondisi sosial kultur yang sama. Dan
ketika tantangan yang berbeda, ini menghasilkan tantangan yang berbeda bagi perusahaan untuk bagaimana mereka mengcapture kebutuhan konsumen sehingga mereka bisa meratakan semua pendapatan perolehan pendapatan mereka pada setiap segmen atau setiap area yang memiliki background sosiokultur yang berbeda. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, bisa disampaikan di kolom eh, chat atau kolom pertanyaan di video bawah ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.